Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu hadir dalam diri kami, sehingga Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami dan menyingkirkan segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam diri kami, yang menjauhkan kami daripadamu, yang menjauhkan diri kami dari sesama, yang membuat kami terpesona atau terikat dengan egoisme kami. Izinkanlah dan biarkanlah kami selalu menyadari kehadiran-Mu, sehingga kehadiran-Mu menguatkan kami, dan Roh-Mu selalu menjaga kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bicara tentang para rasul yang melapor kepada Yesus karena sudah berkarya misi, dan mereka mengatakan setan-setan dikalahkan ya, oleh doa-doa para rasul yang pergi kemana-mana. Dan Yesus mengatakan surga berbahagia bukan hanya karena setan-setan itu jatuh dari langit, tetapi karena namamu tercatat di surga. Namamu tercatat di surga. Saudaraku yang terkasih, kalau Anda perhatikan tugas perutusan Yesus, dari beberapa tugas perutusan Yesus itu paling pertama selalu diucapkan, usirlah setan, usirlah iblis. Jadi pertama-tama yang harus dikatakan Yesus, usirlah. Kalian diberi kuasa untuk mengusir setan, iblis dalam karyamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk bicara tentang dikuasai atau dipengaruhi oleh iblis seperti khotbah seperti ini bukanlah yang gampang. Karena hampir banyak orang tidak percaya bahwa ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis, ada kuasa setan. Bahkan di antara para imam biarawan pun seringkali juga mengatakan, itu omong kosong, itu tahayul. Tapi di dunia timur seperti kita sekarang ini, hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang nggak ada. Kita hanya menutup mata, kita tidak sadar bahwa itu memang ada. Saudaraku yang terkasih, saya hanya mengatakan beberapa hal penting. Jadi ketika para rasul diminta untuk mengusir setan, sebetulnya sesuatu yang mendasar terjadi dalam hidup para rasul itu. Apa saya katakan mendasar? Ketika orang diminta untuk mengusir setan, itu berarti orang itu sudah menyadari, sudah masuk di dalam level lain dari kehidupannya, bukannya level intelektual, bukan hanya level emosional, tapi level roh dan kebenaran. Ya, level roh dan kebenaran, level yang masuk ke dalam. Maka Yesus mengatakan, hendaklah hidupmu adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika orang masuk ke dalam level roh dan kebenaran itu, dia bisa merasakan, mengalami, bahkan mengusir kuasa kegelapan. Dan kuasa itu diberikan kepada para rasul. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Jadi meskipun ada orang-orang tertentu yang mendapat karunia yang secara khusus, ya, mendapatkan sesuatu karunia roh dari Allah. Ya, saya mau mengatakan ada dua hal penting yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Pertama adalah ketika orang dikuasai oleh iblis atau kuasa kegelapan. Dikuasai itu bentuknya apa? Bentuknya adalah kerasukan misalnya, kan, berteriak-teriak, lalu berontak-berontak seperti Yesus dengan mengusir setan, orang-orang di Gadara yang diikat, yang berteriak, ya, orang pokoknya kekuatan supranatural yang menguasai orang tersebut. Orang itu tidak lagi seperti bukan dirinya lagi, itu orang yang dikuasai. Nah, kalau itu bisa kita dengan jelas bisa melihat, bisa mengatakan dia dikuasai. Ya, tetapi di zaman sekarang ini bukan hanya seperti itu, bukannya dikuasai, dipengaruhi. Ini jauh lebih berat. Ya, dipengaruhi itu artinya apa? Pertama, orang itu menjadi egoistis, sangat-sangat egoistis. Ya, bisa juga dipengaruhi loh ya. Orang itu sangat tergantung, entah itu tergantung adiktif, ya, seperti tergantung narkoba, tergantung games, tergantung permainan-permainan, ya, main komputer, main HP, main
Itu ketergantungan yang luar biasa. Keterikatan kepada sesuatu. Atau juga misalnya seks juga. Ya. Jadi egoisme, ketergantungan, adiktif, ya, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti alergi, ya, seperti tidak mau, sungguh-sungguh tidak mau. Ya. Ya. Jadi ketika diadakan doa-doa seperti itu, dia menyingkir seperti panas, tapi tidak kelihatan, ya, dengan diramu dengan berbagai macam kata-kata, dengan segala macam, cuek, orang yang cuek, orang yang nggak peduli. Nah, kalau Anda melihat beberapa gejala lain, dan itu kemudian keterikatan lagi dalam ketujuh dosa itu, ya. Jadi orang yang super malas gitu kan, sangat malas. Hanya tidur, hanya main, hanya sukaannya sendiri. Perhatikan itu orang yang dipengaruhi. Lalu orang yang sombong, super sombong, angkuh, arogan, ya nggak peduli dengan orang lain, bisa juga. Juga orang yang iri, sangat iri pada orang lain, pada orang kaya, pada orang yang sukses, pada orang apa, ya. Sangat. Jadi sangat ekstrim gitu loh. Jadi, ketika ada ekstrim. Lalu yang keempat, misalnya serakah, sangat serakah. Ya, apa saja diambil gitu loh. Jadi nggak peduli kecil, nggak peduli besar, atau siapa saja diambil, serakah. Orang yang kikir, super kikir. Dia tahu, seperti kita lihat Lazarus dengan orang kaya itu, dia bisa kaya, ya, kaya sekali, dan dia bisa memberikan apa yang dia bisa berikan kepada Lazarus di depan matanya, tapi dia tidak mau, kikir. Orang yang cabul, yang terus-menerus jatuh dalam dosa seksual, ya, orang yang selingkuh, orang yang terikat oleh kekuatan-kekuatan yang seperti itu, ya. Dan orang-orang yang sombong, angkuh, ya. Saudaraku, nafsu, ya. Jadi orang yang seperti ini tidak berarti dia dikuasai, tapi dipengaruhi. Nah, untuk lepas dari ikatan-ikatan itu, jadi kalau kita mengatakan lepas dari kekuatan itu menjadi tidak mudah, maka kenapa orang jauh dari gereja, orang jauh dari Kristus? Karena ada hal-hal yang secara dia tidak dikuasai tetapi dipengaruhi. Nah, coba kita lihat dalam diri kita sendiri, coba kita lihat dalam diri teman kita, orang-orang di sekitar kita, apakah menjadi ekstrim, tindakan-tindakan yang perilaku-perilaku yang ekstrim seperti ini. Ya. Nah, ketika itu terjadi, maka mari kita mohon, kita berdoa, entah doa apa saja, rosario, doa pembebasan dari kuasa-kuasa seperti itu. Entah diri kita sendiri, entah dari orang lain, entah orang di sekitar kita. Ketika ada keterikatan itu tadi, kesombongan, ya, keangkuhan, ya, seperti itu, ya, adiktif, egois. Nah, maka kita mulai sadar bahwa doa kita harus lebih dalam daripada sekedar doa yang kita lakukan secara ritual liturgis. Harus lebih dalam. Maka sebetulnya ketika kita mulai sadar, menyadari orang-orang yang dipengaruhi oleh seperti itu, sebetulnya kita sendiri diundang untuk masuk lebih dalam, untuk hidup dalam roh, untuk merasakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hidup doa kita menjadi lebih dalam, kita lebih banyak membaca kitab sabda Allah, kitab suci menjadi sesuatu yang terasakan gregetnya, mengerti lebih dalam. Lalu doa kita, mungkin ada orang yang doa meditasi, doa adorasi. Jadi ada berbagai macam kegiatan yang membawa dia untuk masuk lebih dalam, ya, relasi dengan Yesus, relasi dengan Roh Kudus, ya. Maka saudaraku terkasih, saya memberikan satu tip kecil sebelum kita berdoa. Sekali lagi, sebelum kita berdoa, ya, ambillah rosario, ya, apapun sebelum doa rosario. Doa apa saja, doa rosario, doa apa, biji-biji rosario ini, ya, Anda doakan untuk membuat kita menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi. Ya, jangan langsung doa rosario, jangan. Tapi doakanlah 2 kali putaran doa singkat ini.
Datanglah Roh Kudus, 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 datanglah Roh Kudus. Dengan biji-biji ini datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. 2 kali putaran sehingga pikiran kita, hati kita, seluruh roh kita, seluruh difokuskan. Maka disebut prayer of recollection. Jadi semua daya-daya kita dimampukan, kita menjadi fokus. Ya. Setelah kita 2 kali putaran sudah menjadi tenang, sudah menjadi nyaman, apalagi kalau kita hirup dengan nafas yang dalam, ya. Kemudian kita mulai doa rosario pelan-pelan, ya, atau doa hening, atau doa diam, atau doa hening, doa diam, lalu baca kitab suci. Terus diulangi setiap kali Anda berdoa, lakukan itu, datanglah Roh Kudus. Itu saja, datanglah Roh Kudus, sehingga kita lebih fokus, lebih konsen, sehingga kita lebih merasakan kehadiran Tuhan di situ. Ya, dan kita bisa merasakan mungkin kekuatan non Kristus, non Allah di situ yang kita rasakan. Maka dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan kau iblis keluar. Saudara, mari kita bersama untuk masuk di dalam hidup doa yang lebih dalam, dengan mendoakan pertama-tama, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Biji-bijinya itu, datanglah Roh Kudus. 2 kali putaran, jadi 100 kali kurang lebih, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Lalu kita konsen, kita fokus. Lalu kita bisa hening, bisa diam, atau melakukan doa rosario, atau baca kitab suci. Kita menyadari Roh Tuhan hadir dalam diri kita. Saudara, semoga kita dalam doa kita menjadi lebih serius, lebih fokus, lebih konsen. Dan hidup doa kita akan mendalam. Percayalah. Ya. Dan kalau datanglah Roh Kudus itu Anda praktekkan terus-menerus. Juga ketika Anda sedang mengendarai kendaraan, diulang terus, daraskan terus dalam batin Anda. Hidup kita menjadi lebih tenang. Ya, karena Roh Tuhan ada dalam diri kita, dan daya-daya kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak lagi terpecah-pecah. Ya, karena kenapa? Salah satu gejala yang nampak dalam dunia yang sekarang ini, kita terpecah, pikiran kita kemana, perasaan kita kemana, kehendak kita kemana, roh kita kemana, ya, sehingga tidak fokus. Kita menjadi bingung, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir. Karena keterpecahan itu. Nah, untuk mengatasi itu, doalah Roh Kudus. Ulang-ulang terus. 2 kali putaran rosario. Percaya, Anda fokus dan Tuhan akan membimbing Anda untuk melakukan pikiran, perasaan Anda bersatu dengan Tuhan. Dan tahu apa yang harus Anda lakukan hari ini. Semoga kita tidak dikuasai, tapi juga tidak dipengaruhi. Lebih halus, lebih lembut oleh kuasa kegelapan, tapi oleh kuasa Tuhan. Dalam diri Yesus, dalam diri Bunda Maria mendampingi kita. Semoga Tuhan membebaskan Anda, bagi Anda yang mendengarkan ini, dari kuasa, dari pengaruh kuasa kegelapan di dalam diri Anda, di dalam keluarga Anda, di rumah Anda. Lewat tangan hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.